Na'udzubillah. Ya Allah, Allahumma ba'idna minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari azab nerakamu. Narik dari nerakamu. Bukan nari, bukan nerakaku. Neraka Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengucak, mencuci, dibersihkan, diadab karena apa? Sifat-sifat sombong, sifat hasud, sifat penyakit yang stadium memang harus dibersihin di neraka itu. Na'udzubillah. Muzakirin, orang-orang alim, orang-orang soleh, mu'arifin, orang yang ngerti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, itu yang dikatakan awliyailah, waliyun min awliyailah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu yang dikatakan dari wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka enggak merasa takut dan enggak bersedih dan enggak pula mereka bersedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Sya'ban ini. Awal Sya'ban belum 10 dikatakan, mudah-mudahan kita memperbanyak sholawat yang Allah Subhanahu wa ta'ala, terus sholawat ke Nabi. Mudah-mudahan Allah gampangkan hati kita, gampangkan lisan untuk salawat ke Nabi Muhammad di bulan Sya'ban ini. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan Kanjeng Nabi Muhammad salam, seutama makhluk Allah, Zainal Abidin, dikatakan hamba Allah yang paling bagus, yang paling utama, Sayyidil Anbiya wal Mursalin, dikatakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita golongan ahlu sunnahnya, yang ngerti, yang kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amin. Yang pertama, Al-Fakir Khormati Khadimul Majlis Al-Hasan ya Mustafa mata'anallah betuli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, digabul hajat. Dan antum semua jamaah Majlis Al-Hasan, Majlis Ratib Al-Atas, mudah-mudahan mendapatkan berkah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas wa Syekh Ali Baras, digabul hajat, manfaat ilmu dunia akhirat, panjang umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus disehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung ngaji, nggak baca ratib ya. Habib tawakuf sementara, nanti badaid insyaallah dimulai lagi ya. Ada awal, ada akhir, ada hidup, ada mati, ada susah, ada senang, kaza wa kaza, dan seterusnya. Dikatakan Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, masing-masing Allah buat sepasang radhiyallahu anhu. Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari katakan, min alamatil i'timad alal amali nuhsanu raja inda wujudi zalali, dikatakan kesalahan ya. Allah jadikan bulan-bulan itu suatu keadaan yang enggak akan dilihat lagi nanti di akhirat. Setelah mati, setelah dibangkitkan di yaumul ba'ats, hari berbangkit,
Setelah diperlihatkan amal, Allah terangkan dalam Quran, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa keburukan yang dikerjakan manusia di dunia? Kufur nikmat, nggak seneng harta, was-was ini haram. Nggak seneng kedudukan, was-was ini haram. Nggak seneng keluarga atau istri ke suami, suami atau istri, was-was ini haram. Gangguan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan untuk kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Dikatakan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, ahsanan nas Rasulullah, sebaik-baik manusia Nabi. Khalqa wa khuluqa, zahir batin. Akhlak Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad, Al-Quran, kitab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mi'raj Nabi Muhammad, sederet mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperlihatkan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat Nabi Muhammad, pertolongan yang dibutuhkan umat di akhirat kelak. Yauma yub'atsun, dikatakan yauma la yanfa'u mal wala banun. Ketika itu harta enggak nulung. Karena was-was selama dunia ini haram. Dan anak itu enggak nulung. Enggak ngerti siapa anak, siapa orang tua, siapa keluarga segala. Apa amal yang dibawa ketika hari itu. Dan Allah sudah terangkan itu selama kita manusia hidup di dunia. Kehusyuan, istiqamah, tumakninah, sehingga menjadi orang itu yang Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari katakan, orang yang Allah beri tanda ciri orang-orang min ahli raja, aulia Allah subhanahu wa ta'ala, nuhsanu raja inda wujudi zalali, dikatakan mereka terlihat magam kewaliannya di saat mereka melakukan kesalahan. Sangat manusiawi manusia. Naam, enggak seperti jin, enggak seperti iblis, enggak seperti setan. Ya kadang enggak seperti malaikat. Sangat zahir manusia, mempunyai mata, mempunyai telinga, mempunyai tangan. Allah beri. Yang enggak usah kufur tanganmu akan nikmat yang Allah berikan kepada tanganmu. Enggak usah kufur matamu atas apa nikmat yang Allah berikan kepada matamu. Gak usah kufur telingamu atas apa yang Allah berikan nikmat kepada telingamu. Nah, ini tanda orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan magam kedudukan. Aulia ilah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau manusia susah hidup di dunia, gak senang di dunia, haram senang di dunia, senang di akhirat, susah subuh salat, zuhur salat, asar salat, maghrib salat, isya salat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan rahmatnya untuk aulianya. La khaufun alaihim. Kenapa orang-orang itu gak memiliki rasa takut? Allah gak beri rasa takut. Walahum yahzanun. Gak seperti orang-orang yang takut hidup di dunia. Takut akan azab Allah. Takut mizan, takut bagaimana mempertanggungjawabkan amal di akhirat. Maka beruntung orang yang Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari katakan, nuhsanu raja ida wujudi zalali. Mengingat kesalahan di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan teguran, isyarah, tobat, sadar, insaf. Karena Allah Ghafurun Rahim. Allah enggak pernah menutup rahmatnya. Dikatakan Al-Imam Bukhari, rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Salat Jumat, subuh ditinggal. Salat Jumat, asar enggak ngerjakan salat. Salat Jumat,
maghrib enggak ngerjakan sholat. Ini manusia semacam apa? Ataukah atharu salihin? Orang seperti itu terlihat soleh, tarkah sholat faqad hadama din. Rasulullah katakan, orang-orang seperti itu menghancurkan agama, merusak agama. Faqad hadama din. Rasulullah katakan, maka menghancurkan agama, jauh dari rahmat Allah. Padahal rahmat Allah banyak. Dan Allah hamparkan itu azab neraka untuk orang-orang yang di hatinya hidup kotoran-kotoran, ketidaksenangan kepada sholat, enggan untuk mengerjakan sholat, enggan mengambil air wudu. Segolongan mereka itu aulia-aulia Allah, dawam wudu, gak pernah lepas wudu. Allahumma shalli ala Muhammad. Selalu mengingat Allah. Diukur ibadah orang yang saleh menjadi gambaran kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang saleh tersebut. Sampai Syekh Ahmad bin Athaillah katakan, min alamatil i'timad 'alal amali. Ini nih. Ikuti ini. Berharap kepengen mendapatkan pandangan Allah, mengharap kemuliaan dari Allah. Maka mudarajah. Karena khusyuk salat, tawadu luar biasa. Gak mengharapkan apa-apa. Itu harapan. Tawadu makam kedudukan seorang itu. Minal ma'rifah dikatakan. Tanda seorang mengenali Allah Subhanahu wa taala, memiliki pandangan yang Allah berikan pandangan, kuntulahu sam'ahu, pendengaran yang Allah menjadi pendengaran orang tersebut karena memiliki kemauan untuk ibadah, khusyuk setelah mengerjakan ibadah salat itu. Ini pandangan orang-orang seperti ini yang mendapatkan hidayah. Memang pandangan yang Allah Subhanahu wa taala temukan kepada kebaikan. Sebaliknya orang pandangan rusak, pikiran rusak, segala macam apa, dia pandangan yang Allah tempatkan dalam kebinasaan, dalam kehancuran. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Lihat orang-orang alim, gak bisa lihat wali, gak bisa lihat athar aulia-aulia itu, gak bisa melihat athar berharap meminta kepada Allah. Beristighfar di bulan Rajab kemarin, perbanyak salawat di bulan Sya'ban ini. Kenapa? Karena syabab seorang itu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk untuk mendekat pandangan matanya kepada orang-orang soleh, pendengaran telinganya kepada orang-orang soleh, sehingga mencium bau asar yang ditinggalkan orang-orang soleh dalam makam-makam pekuburan. Ziarah ke makam wali 9, wali 9, ziarah ke makam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, keramat luar Batang, ziarah ke Habib Syekh bin Ahmad Bafaki, Boto Putih, Surabaya, ziarah ke Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Tanggul, ziarah, kaza wa kaza terus. Kenapa? Akan hidup hati insyaallah. Amin. Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah, gak kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Insyaallah nyampe kepada hati kita rasa syukur karena Allah, lillahi ta'ala. Nuhsanu raja inda wujudi zalali, dikatakan wali-wali bila marah akan seperti apa kepada kita, hancur, binasa akan binasa. Tapi berharap wali mendoakan kita. Masya Allah, iman akan Allah tambahkan. Apa tujuan ziarah? Manjangkan umur. Untuk apa umur panjang? Banyak beribadah, untuk banyak rezeki, untuk bisa sedekah. Jariah mengalir.
mengalir sampai yaumil qiyamah. Akan mendapatkan amal, akan diperlihatkan sedekah kita selama hidup di dunia ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini catatan amal, ini perbuatanmu, tanganmu selama hidup di dunia. Alhamdulillah. Ini perbuatanmu, ini amal pekerjaanmu selama di dunia. Mendapat susah, na'udzubillah. Ya Allah, Allahumma ba'idna minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari azab nerakamu. Menarik dari nerakamu. Bukan nari, bukan nerakaku. Neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mengucak, mencuci, dibersihkan, diadab. Karena apa? Sifat-sifat sombong, sifat hasud, sifat penyakit. Yang stadium memang harus dibersihin di neraka itu. Na'udzubillah min dzalik. Muzakirin, orang-orang alim, orang-orang soleh, mu'arifin, orang yang ngerti Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa itu yang dikatakan awliya ilah, waliyun min awliya ilah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu yang dikatakan dari wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka enggak merasa takut dan enggak bersedih, dan enggak pula mereka bersedih. Kenapa Allah perlihatkan? Kenapa Allah perlihatkan, Allah ceritakan Ashabul Kahfi? Kenapa Allah perlihatkan Luqmanul Hakim yang Allah beri hikmah? Dan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan Al-Quran? Allah katakan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Ini petunjuk orang-orang yang takwa kepada Allah. Kaza wa kaza. Kenapa? Ini orang mencari sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Asma'ul husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah orang dia bermaksiat kepada Allah, melakukan perbuatan dosa, ataupun yang kecil ataupun yang besar, kaza wa kaza, haram, mengatakan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Hei, kenapa manusia zalim? Kenapa manusia jahil? Kenapa manusia fajir? Kenapa manusia fasik? Karena enggak memiliki rasa takut kepada Allah. Enggak seperti aulianya Allah. Enggak taat kepada Allah. Enggak seperti ahlu tuqa, orang yang takwa. Memiliki rasa takut kepada Allah. Enggak pernah berani untuk meninggalkan salat. Nabi SAW bersabda, Nabi, Man ahya sunnati, siapa menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, akan aku cinta orang itu. Wa man ahabbani, dan siapa mendapatkan kecintaanku, yang aku cinta orang itu, kana ma'i fil jannah, maka akan berkumpul denganku di surga. Surga. Dunia sehari, 1000 tahun di akhirat. Neraka, azab Allah, siksa pedih. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Orang itu fasik, na'am, gak ngimani Allah. Karena orang itu fajir, na'am, kejem. Karena orang itu kaza wa kaza, na'udzubillah min dzalik. Kekurangan-kekurangan terus apa? Di bulan Sya'ban ini dikatakan nisfu, Allah jumlahkan amal kita selama setahun. Ya Allah. Dan ketika akhir hayat seorang itu, dan yang sudah di pekuburan, yang sudah di alam ruh, Allah himpunkan 15 Sya'ban itu. Ba'dul ulama katakan seperti itu. Terus Ramadan, terus Syawal, terus sampai kapan? Apa terus gak akan mati? Akan mati. Apa terus gak akan berhenti? Kecapean, lelahnya hidup di dunia ini akan berhenti. Dan itu janji Allah. Dan buat orang-orang yang mendapatkan azab,
Wa inna adzabi lasyadid. Sungguh Allah akan memberi azab. Allah beri janji kepada orang-orang zalim, orang-orang jahil, orang-orang fajir, orang-orang fasik. Allah akan azab tangan mereka yang berbicara. Khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci mati hati mereka. Wa ala sam'ihim. Allah budekkan telinga mereka. Wa ala absarihim. Buta mata mereka. Tangan mereka berbicara. Kelingking mungkin yang berbicara. Ataupun hati. Ataupun sudah Allah kunci mati. Tangan mereka yang berbicara. Ataukah jari yang manis. Ataukah jari yang tengah. Atau semua jari-jari itu. Anda mendustakan Allah. Yauma abuzan qamtariran. Dikatakan ketika itu Allah sudah bermuka merengut. Orang-orang selama hidup dunia fajir. Gak pernah senyum. Na'udzubillah min dzalik. Aku sombong. Hadza minal kibriya. Ini sifat yang haram. Pintu surga haram walaupun setitik. Mithqala dzarratin minal kibriya. Rasulullah Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, lah Sya'ban ini bulan yang merahnya lain karena lisan Al-Karim, karena ucapan Kanjeng Nabi Muhammad. Sya'ban syahri, bulan Nabi Muhammad. Terus Rajab kemarin, asbab salawat disambut, beristighfar manusia, meminta ampun manusia atas kesalahan dan dosa. Bukan wali-walinya Allah, bukan pula orang soleh, bukan orang ahli ma'rifah. Orang soleh, orang ma'rifat, orang yang ngerti Allah karena salat. Mi'rajul mu'min, ngerti salat, salat ruku. Ketika malaikat ruku ribu-ribuan tahun. Ngerti salat, salat sujud. Ketika malaikat sujud ribu-ribuan tahun. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mi'rajul mu'min dikatakan. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, bersihlah hati seorang itu dari kotoran-kotoran, sifat zalim, menempatkan sesuatu enggak pada tempatnya, korupsi kayak segala macam kesetanan ini itu. Fakir akhirat, miskin gak punya apa-apa tentang akhirat. Fajir, kejem, na'udzubillah, mujrimin, na'udzubillah min dzalik. Fasik, orang yang gak ngimani Allah. Ini Allah persiapkan. Allah siapkan di akhirat nanti kesusahan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, dikatakan. Apa yang kau fikirkan? Allah menanyakan kepada abdun saleh apa yang diinginkan. Ataukah Allah menanyakan kepada abdun orang yang saleh? Tidak. Allah beri azab, Allah beri susah. Seperti apa yang difikirkan orang-orang saleh. Kesenanganmu ada kesusahan. Keberatanmu ada keringanan. Dalam hidup ada mati. Dunia ada akhirat. Dan Allah akan kunci mati orang-orang yang memang zalim. Ya. Mata ngelihat tapi buta pada zahir batinnya. Ya Allah. Telinga mendengar tapi tuli pada dasar, dan memang orang ini memang tertutup sudah. Telinga. Hati nggak mau merasakan hidayah itu masuk. Dan inilah kufur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sya'ban menjadi perantara antara hidayah dan kelezatan Allah. Ramadan yang dikatakan ini pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, Ramadan syahrul ummati, yang mana apa yang diucapkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha, semua wahyu dari Allah. Apa yang keluar yang Nabi SAW katakan, Al-Quran itu wahyu demi wahyu,
Dan apa yang ditentukan Rasulullah Nabi Muhammad, hadis yang dikatakan sunnah, itu yang menjadikan cahaya di alam-alam pekuburan, di alam barzah nanti, di akhirat. Di awal, wa akhiruhu, dan di akhir itu al-jannah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup di hati orang ini sunnah Nabi Muhammad. Pikirannya dipikirkan Nabi. Wah, habaib untuk memikirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang alim untuk ngerti itu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan orang hakikahnya seorang ini menemukan sirat, menemukan jalan ala siratal mustaqim. Di jalan itu yang apa? Yang Allah Subhanahu wa taala ridha, yaitu di akhirat nanti ketika melewati siratal mustaqim. Diriwayatkan Qutbi Rabbani Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melesat seperti kilat. Masya Allah. Itu walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada riwayat murid Su'aib bin Madian radhiyallahu anhum, itu seperti itu dikatakan. Daripada riwayat muridnya terus Al-Imam As-Sadzili. Daripada riwayat muridnya Abu Bakar Al-Ansari Al-Mursi. Daripada riwayat terus min tariqah Sadiriyah. Naam. Itu kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala enggak tutupi kesusahan, enggak. Kau buat susah diri sendiri, Allah enggak buka itu kemudahan, enggak. Karena ikhtiar usaha. Karena sifat manusia, luar biasa manusia. Terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsanan nas, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, Syekh Malik Simtu Durar katakan, khalqa wa khuluqa zahir batin. Nabi Muhammad luar biasa. Cara menggerakkan tangan Nabi, cara menulis Rasulullah luar biasa, rapi, tertata rapi. Bahkan makna batiniyah dari Al-Quran, kitab kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggelegar di seluruh alam, dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan yang terkenal. Masya Allah, dapat barokah Nabi, mengerti mendapat surga, terlepas dari azab Allah, terlepas dari kesusahan dunia. Salawat nariyah dibaca 4.444 kali. Masya Allah, hajat dunia itu mendatangi orang itu. Iya, karena membaca salawat sebanyak itu. Naam. Tinggal perkara-perkara apa di hati ini yang menyusahkan akhirat nanti. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Terus begitu mendekat azab, begitu Sya'ban mendekati Ramadan, begitu senang mendekati susah, begitu susah gak akan mendekat kepada kesenangan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Bahwa Allahul Ghafur Rahim. Allah Maha mengampuni Ar-Rahim. Orang-orang yang rahim, orang yang dermawan, orang yang gak nyusahkan diri, yang gak menyempitkan hati untuk mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk takut, menakutkan diri, berusaha takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah pastikan orang-orang seperti itu, orang yang mendapatkan miftahus sudur, mendapatkan jalan hatinya untuk mengimani Allah, mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang seperti itu yang mendapatkan Sya'ban, mendapatkan nisfu, yang ngerti Ramadan. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, 6 bulan, 5 bulan sebelum Ramadan dirindukan Ramadan. Begitu Ramadan selesai, ditangisi Ramadan, disedihi Ramadan. Masya Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Terus Allah hibur. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj Rasulullah, amul hazan dikatakan, tahun sedih. Sayyidah Khadijatul Kubra wafat, istri tercinta Nabi Muhammad. Paman Nabi Abu Thalib wafat ketika itu. Nabi dalam duka lara. Allah mi'rajkan Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra. Dan dia suci Nabi. Tuhran ala tuhur, Habib Ali Habsi katakan. Habib Ali menjelaskan, ditambahkan kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Rahman Adibai katakan, cahaya Rasulullah
Munawwar Nabi. Qabla ayakhluqa Adam. Sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam. Jadi kita manusia, semua manusia ini mendapat rahmat Nabi Muhammad. Mendapat syafaat Nabi Muhammad. Sampai nabi-nabi dan rasul-rasul Allah mengharap syafaat Nabi Muhammad. Itu keutamaan Kanjeng Nabi Muhammad. Ini Sya'ban yang menjadikan seorang mendapatkan kemuliaan karena Allah. Pahala. Habib ngasih pahala ya gak bisa ngasih pahala. Nabi ngasih pahala ya gak bisa ngasih pahala. Ulama ngasih pahala ya gak ada yang bisa ngasih pahala. Surga, Habib ngasih surga ya gak bisa ngasih surga. Nabi ngasih surga ya gak bisa ngasih surga. Siapapun makhluk menempatkan makhluk di makhluk mustahil, gak ada. Wa ilallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sesuatu yang susah dipikirkan manusia. Apa yang susah dipikirkan manusia? Yaitu Ar-Rahim. Sifat untuk kita meneladani Nabi Muhammad, untuk kita mengikuti akhlak Nabi Muhammad, untuk kita seperti Nabi Muhammad. Apalagi yang disifatkan di Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan makhluk, Khalik yang menciptakan kita semua makhluk. Allah jadikan kembang-kembang itu indah, terus tumbuh, dia mekar, tanaman dan tumbuhan itu. Allah jadikan malaikat-malaikat itu yang ngurus semua urusan-urusan itu. Hujan yang turun, segala awan itu bergerak siang dan malam. Dan Allah jadikan manusia, khalaqal insana fi ahsani taqwim, yang bisa berpikir, yang memiliki nafsu, yang hidup terus, yang akan mati, yang ngerti apa yang haram untuk ditinggal, yang halal untuk diambil, yang makruh ditinggal, yang subhat ditinggal. Ini manusia. Masya Allah. Karena apa? Itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahim. Allah yang maha memberi. Gak bisa manusia seperti itu, tapi berusaha karena ada di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Secuil harapan melihat kebaikan, secuil keburukan, haram surga Allah berikan. Itulah sifat sombong, angkuh, keras hati, kepala terus kaku. Aku harus dipecah kepalanya supaya hati terbuka untuk kebaikan. Yaitu apa? Azab Allah di akhirat nanti. Hadid, besi panas itu yang akan merusak ya selama dunia. Fasad orang itu, hati orang itu rusak, jasad orang itu rusak. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani katakan dalam kitab Sirrul Asrar, ini apa yang dikatakan jasmani manusia ini harus dijaga. Terus yang sifatnya rohani manusia, ya, yang sifatnya nggak terlihat, ini harus dijaga. Dan kata wa kata, apa diantaranya? Pintar manusia ngerti. Nggak usah kau menafikan akalmu, matamu, hatimu, karena sesungguhnya kadzab, dusta. Tapi apa? Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akalmu akan rapi, gak di akhirat berantah runtah. Yang apa? Hancur, binasa karena sifat yang kotor selama kita di dunia. Nauzubillah min dzalik. Nah itu apa? Fakir akan hidayah Allah. Nauzubillah. Fakir akan ilmu, gak punya apa-apa ilmu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah katakan, man yuridillahu bihi khairan, ya, yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki orang itu kebaikan, terciri, pinter ngerti agama. Yo, Masya Allah, ikhtiar luar biasa. Berusaha orang itu menuntut ilmu. Sejauh apapun, seberat apapun, Allah berikan ya, husnudzan kepada Allah. Karena wallahul ghafurun rahim, Allah yang maha memberi.
Di saat orang berburuk sangka, langsung jahil. Orang pinter, langsung bodoh. Orang alim, langsung dolim. Ngerti, langsung gak ngerti. Siang apa gak ngerti? Gak ngerti malam, gak ngerti apa. Alias junun. Naam. Memang itu ma'ruf, dikenal itu. Laknat Allah ini Allah angkat akal. Na'udzubillah min dzalik. Salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Menghidupkan pori-pori zahir kelihatan, ada keluar bulu, 1, 2, 1, apa segala macam. Tapi hati, wah, Masya Allah, sehalus apa pikiran manusia, bahkan di dalam kehalusan itu, sekecil apa sih yang difikirkan manusia, Allah ngerti. Nah, hidup akan ketemu umur. Hidup gak terus-terusan hidup. Tapi Allah kehendaki orang ini. Allah berkeinginan. Allah mau kepada orang ini yufaqihu fiddin. Allah akan cukupkan akan pengetahuan agama. Ngerti orang itu akan agama. Syekh Ahmad bin Athaillah katakan, min alamatil i'timad alal amali, tanda seorang itu wali, nuhsanu raja inda wujudi zalali. Orang itu yang selalu terlihat kewaliannya di saat melakukan kesalahan. Masya Allah. Berpulang kepada Allah. Apa yang mendekat kepada Allah akan terlihat semua makhluk. Naam, itu inda wujudi zalali dikatakan. Selalu apa? Entah kenapa. Masya Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah enggak memberikan rasa takut. Kita melihat. Ya, kita ngelihat. Kita ngikuti. Yang diikuti apa? Yang diikuti kita mendengar khabar kadza wa kadza, ini dan itu. Nah, terus katakan alhamdulillah. Barokah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, kita enggak ngerti apa-apa. Kita makmum kepada orang-orang saleh, makmum kepada yai, orang yang bisa menuntun bagaimana ini hidup, bagaimana nanti untuk bekal di akhirat nanti. Mudah-mudahan sedikit ada manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.